Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rido dan teman saya Lek Geblak. dan teman saya juga. Ini ada komentar-komentar yang request suruh saya pengalaman cerita horor. Nah ini kan teman-teman saya juga pasti punya banyak cerita horor. Itu pasti. Nah, kita menyesuaikan waktunya dan baru bisa hari ini kita bikin konten tentang cerita horor. Yang pertama monggo silahkan Yoga dulu. Saya dulu. Jadi gini, dulu tuh saya tuh umur 10 tahunan, kelas 5 SD. Itu zaman dahulu kan kalau ke masjid itu jarak rumah pada saat puasa itu kan hampir 1 kiloan, itu jalan kaki. Pada saat jam 9 dulu masih kelas 5 SD itu dimarahin sama teman-teman yang udah dewasa. Kalau bahasa Jawanya itu ya kowe mulai ae, kowe cecah cilik lapo kok melu turu ning kene. Itu pada saat di masjid. Soalnya di masjid itu kan ada saat puasa tidur di masjid, terus jam 3 ada apa namanya? Itu loh, tetek ya, kalau bahasa Jawanya tetek ya. Bangunin Orang sahur. Nah, itu jam 9 disuruh pulang. Nah, itu saya nangis. Pada saat jalan itu nangis, pulang nangis. Sampai pertengahan jalan itu ada rumah, terus ada nenek itu sampai sekarang itu wajahnya keinget, dia tuh pakai kebaya, duduk pakai jari, dia nggak bersuara, cuma dia duduk terus tangannya seperti itu, diem sambil tersenyum seperti ini Di depan rumah ini. iya, duduk di depan rumahnya, dia duduk. Asli itu kenyataan itu, wajahnya tuh asli kayak orang tua, terus maksudnya mbah gitu lah. Itu kayak begini. Terus saya nangis tuh sampai rumah itu nggak diem sama. Ditanya sama bapak ibu, maksudnya kenapa kamu nggak pernah saya jawab. Itu kenyataan pertama itu Merinding ya. pertama itu saya tuh ngerasain bahwa nggak mungkin kalau jam 9 malam kok ada mbah-mbah pakai kebaya, pakai jari. Padahal di desa itu mbah-mbah seperti itu dia udah meninggal kurang lebih 3 tahun 4 tahun yang lalu itu, tapi wajahnya masih seperti manusia, bukan kayak setan-setan yang sekarang yang katanya berdarah lah seperti apalah. Enggak, dulu saya tuh nemuin asli wajahnya masih kayak mbah-mbah itu. Jadi dia cuma diem tersenyum terus seperti ini. Berarti ini video ini eksklusif Mas Yoga lagi cerita ya? Asli. Sebelum ditanya orang tuanya nggak pernah. Baru kali ini nggak pernah saya cerita. Baru kali ini saya cerita. Itu demi ini ya. Baru kali ini demi ini. Di Wolong Malis. Kalau nggak demi ini saya nggak mungkin cerita. Soalnya itu udah berapa puluh tahun lah, sampai sekarang masih ingat wajahnya. Dan setelah itu, kalau trauma atau keinget-inget nek pas lewat kono meneh apa trauma lho sampai sekarang Kalau merasakan atau enggak? Kalau itu pastinya. Soalnya saya cilik juga ya. Iya, jadi umur 10 tahun masih kelas 5 SD udah pastinya. Setiap saya itu mau ke masjid sampai nggak berani. Ke masjid itu sampai nggak berani. Padahal itu entah itu siang atau malam nggak berani. Terus setiap saya lewat rumah itu naik motor pasti saya lihatin. Rumah itu tak lihatin sampai ke ujung, sampai saya lihatin terus. Saya tanya sama bapak saya, Mama itu ada orang mbah itu ada di situ apa enggak, masih hidup apa enggak. Terus ternyata bapak saya bilang itu istrinya mbah ini, dia udah mati berapa tahun yang lalu. Itu rumahnya tuh ya nggak bagus sih.
cuman dia kayak kumuh, belakangnya itu banyak pohon bambu. Nah, pohon bambu lebat sekali bambunya. Merinding nggak? Merinding. Ya gimana ya, ya mau ya sampai sekarang kalau wajahnya sih masih trauma pasti. Terus ini nggak ada yang ada. Nah, ini yang kedua, itu yang pertama sekarang Mas Yoga. Komen ya, tolong komen serem atau enggaknya atau gimana, atau mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, diceritakan juga di bawah. Boleh, ada yang mau cerita nanti saya ceritakan. Ini yang kedua dari Mas Gemblak. Ini beliau yang luar biasa pengalaman masalah horornya, soalnya dia dulu pernah ikut Mister Tukul jalan-jalan. Nah, ini pastinya pengalamannya luar biasa. Kita dengarkan ceritanya dari beliau, satu aja cerita. Kalau masalah cerita banyak, tapi kita ambil satu-satu aja buat nanti episode selanjutnya. Diambil yang ringan-ringan dulu, baru yang kalau saya juga banyak. Jadi gini, waktu itu baru pulang dari nonton PSIS Semarang itu, pulang dari Semarang terus menuju Randu sampai daerah Duplang. Itu masuk Duplang bagian barat itu sampai Desa Ngembak itu sekitar pukul 6 waktu maghrib. Jadi waktu itu sampai di Desa Ngembak itu masuk waktu maghrib. Nah, jalannya masih jelek, itu belum cor-coran beton seperti saat ini. Jadi waktu masuk Desa Ngembak, di depan warung kopi itu sebelah selatan jalan itu saya ngelihat ada anak kecil itu tinggi mungkin sekitar 1 meteran, cewek, rambut panjang, pakai baju putih, panjangnya itu sampai tanah. Panjangnya sampai tanah. Nah, waktu itu aku berhenti, tak liatin, dia nengok, juga ngeliatin kayak gitu. Gini, kita sempat ada depan gini. Karena antara percaya nggak percaya, akhirnya motor tak gas aja gitu loh. Jadi ini siapa? Ini hanya siapa, itu masih kepikiran juga. Jadi begitu kita depan, motor langsung tak tancap gas aja gitu. Jadi dalam perjalanan pulang itu sempat mikir, iki sopo toh saya temoni kan. Gue udah bungsu halus. Tapi kalau dipikir-pikir itu kan di pinggir jalan tuh area persawahan Nah, ini anaknya siapa? Kok maghrib dibiarin di jalan kan gitu. Itu kalaupun emang anak orang kan nggak mungkin juga gitu loh. Tapi heranin lagi, emang ada nih hantu yang maghrib ada di pinggir jalan kan gitu. Sampai akhirnya sampai rumah itu masih kepikiran terus. Terus tak tanya sama suhuku kan gitu. Orang Purwokerto gitu kan. Tak telepon, tak ceritain kronologi ini dapetnya dari mana, ketemunya di mana. Akhirnya yang Purwokerto itu, temanku Purwokerto itu bilang, nggak apa-apa itu mau ngikut kan gitu, nggak apa-apa, orangnya baik kok, nggak apa-apa. Jadi semacam kayak kodam itu kan nggak melulu orang itu dari bayi ya kan, bisa aja dapetnya setelah dewasa. Itu kan nggak
nggak bisa dipastikan gitu loh. Nah, sampai saat ini pun masih nempel gitu. Jadi kemanapun saya pergi diikutin gitu. Tapi pas mau tanya nih, pas ada depan muka itu kamu lihat mukanya asli kayak gitu? Muka asli, cantik atau nggak kayak hantu-hantu yang terus berdarah-darah, nggak gitu. Cuma ya itu tadi Rane, dengan umur sekecil tinggi badan sekecil itu, rambutnya panjang gitu loh, panjangnya sampai tanah. Makanya kan ya nggak percaya di situ. Untuk anak-anak sekitar 9-10 tahun nggak mungkin rambutnya sepanjang gitu loh. Apalagi nolehnya itu noleh nggak kayak orang umum noleh gitu, kayak ada gerakan kayak gini gitu. Makanya gila boy. Jadi ya alhamdulillah, karena emang sudah konsultasi dengan suhu Purwokerto itu, disuruh ya pokoknya suruh hati-hatilah, momen-momen yang emang kadang itu di luar pikiran kita. Itu ada satu momen kayak Jorono ono sing bisiki gitu loh. Ada yang bisiki. Iki main ngene lah, kuwi itu sebagai petanda aja gitu loh. Kalau kita untuk melangkah ke depan tuh agar lebih hati-hati gitu. Pernah ada juga tamu datang ke rumah, tiba-tiba minta maaf sampai berulang kali lah, pokoknya merasa menyesal gitu loh. Lah emang kenapa Pak? Ya gitu Mas, ya saya minta maaf, bilangnya gitu kan. Lah minta maaf gara-gara apa Pak? Saya nyalai sampean. Hah? Kita kenal nggak? Nggak kenal. Saya baru kali ini ketemu jenengan, bilang gitu. Iya, saya juga pertama kali ketemu jenengan. Ya, tapi kok sampean bilang nyalai saya itu nyalai yang gimana kan gitu. Tamunya bilang selama ini saya yang ngerjain jenengan, tapi gak mempan. Nah, serius Pak? Iya, yang ikut jenengan galak, bilangnya gitu. Tadi waktu bertamu di rumah itu, bertamu di rumah itu, si tamunya itu sempat lihat yang ikut saya itu, yang si gadis kecil ini lihat. Terus sebelum sampai ngobrol panjang, dia pamitan pulang gitu loh, karena takut. Jadi sebelum sempat ngomong ya Pak, tak maaf itu tamunya pulang duluan gitu. Jadi ini aku ini berarti apa ya? Ngikuti pendamping. Pendamping. Tergantung kita sih, nek hati kita itu ayem itu, nggak gusa-gusu tuh, dia juga nggak bakalan bikin ngopo-ngopo gitu. Ya monggo, antara percaya nggak percaya kita kan, tapi tetap yang namanya apa, dunia gaib dan dunia nyata itu kan pasti ada. Oke, lanjut dari Mas Rido sendiri, cerita misterinya apa itu? Monggo. Ini bagian kecil dari cerita saya, nanti untuk cerita-cerita selanjutnya nanti kita kupas lagi. Soalnya banyak banget. Sangat banyak. Soalnya ning Randu Gatung itu tempatnya masih banyak yang aneh. Masih banyak. Nanti mungkin bisa kita explore tempat-tempat misteri itu. Tapi nunggu momen. Ini sekarang kita Mas Rido mau cerita itu, cerita misteri yang pernah dialaminya itu tadi. Aku Mas Rido. Nah, dari saya sendiri cerita. Ini pengalaman hidup saya. Nah, saya kan waktu itu hari apa saya lupa.
yang pasti itu saya mau daftar di Migas. Kan Lek Demes pernah bilang saya pernah punya sertifikat Migas. Dan daftarnya itu di Disnaker Blora. Jam setengah 4:30 itu harus orang pada ngumpul buat tes. 4:30 pagi. Heeh. 4:30 5 pagi harus ngumpul orang-orang. Wah gila. Nah itu Padahal rumah Randu ya. Nah, Marandu. harus ke Blora berapa kilo kira-kira ya? 30 kilo. 30 Randu kilo. Blora 30 kilo. Saya 4:30 pagi harus standby di Disnaker. di depannya situ. Wah, sama tim kan Itu deket kuliahku tuh. Itu berangkatnya dari rumah berarti jam berapa? jam 2. Jam 2 Lawani. dini hari ya? Saking wedine. Jam 2 dini hari ya? Saking Oke. wedine keturu le. Oh ya, daripada ketiduran kan? Jadi cah nom kan. Iya. Ya terus koncoku marani, koncoku itu cah nganu. Kutukan. Masih Iya. hidup orangnya, gambir namanya. Marani aku ning omah. Aku gak pamitan nek bapak, aku kan bapak turu. Oh gitu. Aku berangkat, mak mau terus gak ketok kan tengah-tengah. Alas Blora itu browsing sendiri, Alas Blora itu Alas gelap Blora. banget. Jalannya luar biasa. Nah itu jalan itu rasanya juga enak kok. Kalau aku setiap ameh diduduhke ngono-ngono kuwi, mesti awakku rada rasa piye ngono. Kerasa ya? Nah, ini kan abot ngono. Iki kadang kan iki. ulu ya. Iki. Heeh. Nah, ini iki terus berjalan suwi coet. Tekan sing unggah-unggahan ambune gak enak itu. Oh iya tahu. Iku Oh, iya. Sebelumnya Lapor dhuwur. itu kan ada naik tanjakan itu. Itu di sampingnya kan jurang. Iya. Jurang terus sama ring-ringan nih. Iya. Iya. Itu ada bunga bangkainya di situ. Ada penemuan bunga bangkai. Dan yang ngono kan jalurnya kan minggu ini. Aku pengen koncoku wis buru-buru. Buru-buru tak gojot wae to iku. Gojot wae terus. Dah. Ning ngarep iku ana kondeta. Cewek putih resik. Gletak ning tengah ratang. Ning dalan iki ya, ning dalan. Ame tak tabrak. Heeh. Terus tak inggati, itu koncoku mandek, apa kan takut. Aku spontan aku medun sih tak pateni to. Tak parani lek dulu. Tak jadok ngene mayit kok gak ame tak cekel to. Ame tak cekel wis wajahe hancur. Terus lah pokoknya hasilnya hancur. Iku paling jam 3-an aku ra iku. Jam 3 pagi. Alas sisik peteng. Mau ngletak ngene to wajahe hancur, getahe wis mburut ngono. Ame tak demek lah iku. Dia nu koncoku. Wis ayo ojo ngalah wae ngono. Oh niatmu arep nulung, arep nulung ya, niatmu arep nulung. Heeh. Koncoku badak, Kancamu wedi terane. Heeh. Wis gak iso Wedi, ngomong, wis gak iso ngomong sampai gak iso ngomong ya. dia langsung diwane-waneke melayu batek aku. Wis ojo. Oh. Ojo ayo tinggal ngeleng. Iki belum tentu uang lho koncoku ngono. Oh ngono. Iya. Nah, pas hari itu udah pernah cerita saya itu. Kan saya kan nunggu di Blora. Nah, itu hari itu dia cerita sama saya, kemarin di Alas Blora itu apakah ada orang kecelakaan mati? Saya kan lewat situ, saya kan kuliahnya di situ. Setiap hari Jumat Sabtu saya pulang. Nah, itu saya jawab, nggak ada itu orang yang mati di situ, nggak ada. Ya, kok bisa? Ya nggak ada buktinya orang ada darahnya atau ada apa, nggak ada. Semuanya bersih. Nah, dia juga bingung ini. Redenya bingung. Loh, ini kok ada orang yang mati atau apa pembunuhan atau itu hantu atau itu semacamnya itulah. Tapi kok bukti nyatanya dia ngeluarin putih semuanya. Tapi pada saat itu nggak ada bukti laporan bahwa ada orang meninggal atau ada orang Berita juga nggak ada beritanya. Lucunya itu. Jadi kok lanjut terus baru mau ke itu tuh. Baru mau ke itu. Aku lanjut perjalanan kan. Gak tak tolongi kalau dia koncoku. Sepanjang perjalanan yang mikir. Aku menyesal gak tolongi orang kesusahan. Pikiran terus. Jadi pas masuk Blora pertama itu kan ada puskesmas ya. Puskesmas atau klinik ya? Klinik Fatma Bakti kalau nggak salah. Nah, klinik itu ada penjaganya. Tak lapor ke, Pak di sana ada mayat. Oh sempat laporan ya? Sempat laporan. Berarti setelah mau nolong, mau sebelum sampai Disnaker,
mampir ke klinik itu, Mampir ke klinik. laporan. Terus setelah laporan, Pak saya buru-buru. Oh iya Mas ya, harus mau saya buru-buru Pak, saya mau ke Disnaker. Iya Mas Bigger. Aku nih Disnaker loh. sampai di Disnaker ya. Aku balik Setelah tes, aku balik, aku ngecek berita. oh ya, Dan lucunya itu, mesti nek pembuangan mayat harusnya update Blora. Iya. Nah itu loh. enggak ada ya. Nggak ada sama nggak ada, sekali. nggak ada. Kocok-kocokku bareng tak takoki, enek berita pembunuhan kok gak enek berita mayat dibuang apa enggak? Enggak ada sama sekali. Dan waktu saya dari Randu sampai ke Blora itu enggak ada motor barengan saya, truk juga enggak ada. Saya simpangan juga enggak. Gitu. Bisa eling ini sampai saiki. Blora itu keren, sangat keren. Kalau dilebihkan udah nggak bisa. Hutan Blora banyak menyimpan cerita misteri. Kayak yang kalau masih ingat tuh kayak yang bus itu yang masuk itu bisa browsing. Kalau Bus masuk hutan di wilayah Blora, nanti beritanya di situ ada. Itulah bukti nyata bahwa antara dunia nyata dengan dunia gaib itu sebenarnya tipis. Jaraknya tipis banget. Itu sampai viral tuh se-Indonesia itu udah membaca berita tentang bis Blora, bis apa ya? Bukan bis Blora sih, bis Kencana apa bis apa itu masuk bis, ya. hutan Blora. Sopirnya sampai kaget bahwa bahkan untuk keluar ke jalan raya, ke jalan besar itu harus nebang beberapa pohon. Keluarnya nebang beberapa pohon. Gimana masuknya? Masuknya itu kan nggak bisa logika gitu. kalau dilebihkan udah nggak bisa. Nggak bisa itu. Tapi orang Blora kayak gitu udah nggak kaget. Nggak kaget. Udah tahu. Udah wajar. Ya segitu aja lah cerita-cerita jeniki. Masih banyak cerita-cerita yang lain yang mungkin lebih serem dan beda-beda. Dan itu Nanti ada bonus ketika saya ikut Mister Tukul jalan-jalan. Nanti banyak banget cerita itu. Yang dari Cepu dulu tuh ya. Dari Cepu, dari Ponorogo, dari Banyumas, dari Purwokerto. Nanti kita kupas di episode selanjutnya. Wis ngono wae, ada kritik dan saran apakah ceritanya berkena atau enggak, atau jenengan-jenengan punya cerita serem, monggo ditulis di komentar, kita sesi baca cerita-cerita misteri panjenengan semuanya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung, kalian semua luar biasa. Terima kasih. Tanpa Anda semuanya saya bukan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat buat kalian semua. Semangat. Semangat.